Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan membahas tentang apakah Indonesia masuk kategori negara hukum klasik atau negara hukum modern. Sekarang Indonesia negara hukum saat ini dinilai sebagai negara ideal. Pada zaman ini Indonesia hukum juga di Indonesia merupakan negara dalam bentuk modern. Negara sejak lahirnya dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak dapat menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya. Indonesia masuk ke dalam tipe negara hukum yang seperti apa? Konsepsinya, negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum material yang dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yakni pada bab keempat tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Tipe-tipe negara klasik. Adapun ciri-ciri negara modern yaitu 1. Berlakunya asas demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat dan demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan. 2. Dianutnya paham negara hukum. 3. Susunan negaranya adalah kesatuan di dalam satu negara, hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai wewenang tertinggi. Negara hukum modern atau kesejahteraan. Pemikiran mengenai negara tidak boleh ikut campur dalam urusan masyarakat, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Lambat laut menimbulkan perbedaan, terutama dalam masalah ekonomi, menimbulkan adanya perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin. Maka gagasan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Sesuai dengan perubahan pemikiran, peran negara dalam kesejahteraan rakyatnya, maka rumusan negara hukum klasik perlu ditinjau kembali, bahwa Tim International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 yang memperluas mengenai konsep rule of law yang menekankan di samping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi yang berdasarkan rule of law adalah 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi. Sekian dari penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.